Halo, perkenalkan nama saya Inyoman Sebagai Adirawan, NIM saya 121136621 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan mengulas sebuah novel yang dibuat oleh Raditya Dika yang berjudul Kola Kumal, yang terbit di Gagas Media pada tanggal 17 Januari 2015. Novel Kola Kumal ini adalah dari hasil karya penulis muda yang berbakat Raditya Dika. Karya-karyanya banyak yang sukses di pasaran dan diadaptasikan ke dalam layar lebar. Tak hanya itu, ia juga kerap kali membintangi sebuah film dari hasil adaptasi dari novelnya. Misalnya Kambing Jantan, Cinta Brontosaurus, Marmut Merah Jambu, Manusia Setengah Salmon, Kola Kumal, dan lainnya. Seperti halnya novel-novel Raditya Dika, novel yang judulnya Kola Kumal ini menganalogikan kisah di dalamnya dengan sifat atau karakter hewan. Hingga saat ini, Raditya Dika disibukkan dengan berbagai aktivitas, misalnya sebagai konten kreator, penulis buku, bermain film, menyutradarai film, dan menulis skenario. Nah, isi dari novel Kola Kumal ini sebuah novel yang menjelaskan tentang patah hati, tentang orangnya dahulu yang saling memberi rasa nyaman, namun saat bertemu lagi perasaan itu sudah berubah total, persis seperti seekor koala yang berimigrasi hutan tempat tinggalnya, namun saat kembali koala itu kebingungan karena hutan yang pernah jadi rumahnya itu habis dibabat oleh manusia. Mayoritas isinya tentang patah hati, tentang kenyamanan yang punah dalam cinta yang baru. Kola Kumal sedikit lebih tipis dari buku-buku sebelumnya. Judul-judul buku yang sebelumnya juga memakai nama-nama hewan atau binatang. Kola Kumal menceritakan seorang pria yang bernama Dika. Dia adalah pria yang baru saja batal menikah karena pacarnya selingkuh dengan cowok yang bernama James. Patah hatinya membuat Dika kesulitan menulis bab terakhir dari bukunya. Suatu hari Dika bertemu dengan wanita yang bernama Trisna. Wanita yang unik membuat pandangan Dika terhadap dunia menjadi berbeda. Dika pun pergi bersama Trisna, mereka menjadi akrab. Trisna berniat membantu tugas akhirnya untuk menulis bab terakhir dalam bukunya. Karena dia masih patah hati dengan Andrea, Trisna pun mencoba membuat Dika berhenti patah hati. Trisna menyuruh Dika membalas dendam kepada Andrea. Waktu pun terus berlalu dan pada akhirnya Dika mengetahui hubungan Trisna dengan kekasihnya di masa lalu. Ternyata dulu Trisna pernah mengalami rasa sakit akibat kegagalan cinta yang berlebih apa yang Dika rasakan. Dika pun merasa penasaran dan ingin tahu seperti apa pengalaman pahit masa lalu yang dialami oleh Trisna. Hubungan mereka, kedekatan mereka terus berlanjut dengan segala keseruan dan kelucuan yang mereka alami di novel tersebut. Lalu ada juga kelebihan dan kekurangan novel ini. Yang pertama, kelebihan dari novel ini adalah dari segi penyampaian cerita yang menggunakan bahasa sehari-hari, sehingga mudah dimengerti oleh semua kalangan. Selain itu, dalam segi cerita yang bergenre komedi dan kisahnya mampu membuat lucu, tertawa para pembaca, mengajak untuk melupakan orang yang telah menyakiti. Banyak kata yang penyemangat dan motivasi. Lalu yang kedua, kekurangan dari novel ini sendiri tidak terlalu banyak. Ada saja bahasa yang vulgar dan bahasa yang sedikit gaul, sehingga sebagai pembaca kadang kurang mengerti secara pasti. Cerita klimaksnya kurang greget. Lalu ada juga pesan-pesan
yang kurang mengenakan, seperti dendam. Namun, kekurangan tersebut bisa ditutupi dengan adanya mudah dipahami dan dapat disembunyikan dengan adanya lelucu. Lalu ada saran dari novel berjudul Kola Kumal karya Raditya Dika ini. Sangat baik untuk dijadikan sebagai bahan bacaan untuk dibaca oleh semua kalangan, tak terkecuali para remaja. Namun ada beberapa catatan yang mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh anak-anak dalam membaca novel ini. Sehingga genre novel ini adalah komedi, tentu saja sangat menghibur jika dibaca di sela-sela padat aktivitas. Pesan-pesan moral yang disampaikan juga turut mendukung kelayakan novel ini untuk dijadikan bahan bacaan, meskipun pada poin tentu masih terdapat kekurangan. Dalam hal ini, tentu pembaca haruslah memiliki filter yang baik, dapat memahami mana hal positif yang mana diambil dan mana hal-hal negatif yang harus dibuang. Baik, kesimpulan dari novel ini saya baca ini adalah menarik untuk dibaca. Banyak kata-kata motivasi, kata-kata penyemangat tepat dibaca oleh siapa saja. Banyak pelajaran yang bisa dipetik dari Kola Kumal. Terutama bagi yang sedang patah hati. Patah hati adalah proses menuju kedewasaan. Sering patah hati tidak berarti kita harus putus asa mengejar cinta yang harus kita perjuangkan. Kalau cinta memang butuh diperjuangkan, tanpa perjuangan cinta itu juga kosong. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan dalam video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video kali ini. Bye-bye.